Kausar, Tambung, Meisya, Nadiatul, Naufal Aska, Naila, Nur Hamidah, Isna Ramadhani, Satyo, Umi, Zahra Aura. Hari ini kita buka LKS-nya halaman 48. Hari ini kita akan belajar tentang dakwah Islam sebelum zaman wali songo. Sebelum materi ini, materi bab 4, materi apa? Materi Al-Quliyatul Khamsa. Apa itu Al-Quliyatul Khamsa? Dasar hukum. Apa aja? Menjaga agama, menjaga aturan, menjaga manhaj. Nah, yang hari ini akan kita pelajari yaitu dakwah Islam sebelum zaman wali songo. Jadi Islam, gitu ya, Islam mulai masuk ke wilayah Nusantara itu pada abad berapa? Pada abad ke-7 Masehi melalui para pedagang Arab dan Persia. Nah, para pedagang itu menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lokal kayak kerajaan Majapahit, kerajaan Kalingga dan kerajaan lain pada zaman itu. Terus setelah beberapa abad setelahnya, pada abad ke-10 Masehi ada nih perpindahan besaran dari keluarga Persia ke Nusantara. Nusantara itu di mana? Di Indonesia. Jadi nama lain Indonesia dulu itu adalah Nusantara. Nah, kelompok yang diketahui datang dari Persia ke Nusantara itu adalah dari keluarga Lor. Datangnya sekitar tahun 912 Masehi. Nah, banyak nih dari keluarga Lor, ada keluarga Syiah yang datang bermigrasi ke Nusantara. Terus ada juga keluarga Rumai. Nah, migrasi ini, perpindahan keluarga-keluarga ini itu membawa pengaruh besar dalam perkembangan awal di Indonesia. Perkembangan awal Islam di Indonesia. Contohnya ada 4 syekh yang akan kita bahas pada pagi hari ini yang berperan besar dalam penyebaran Islam. Nah, yang pertama itu ada Syekh Jumadil Kubro. Coba Arni dibaca Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro atau Syekh Jamaluddin Al-Husaini Al-Akbar adalah ulama keturunan Arab yang berhasil menyebarkan Islam di wilayah Champa atau sekarang wilayah Vietnam bagian selatan, yang saat itu masih kuat dengan pengaruh Hindu-Buddha dan kemudian berdakwah di Nusantara. Ia juga dikenal sebagai guru dari para wali di tanah Jawa. Bahkan beberapa sumber menyebutkan bahwa keturunannya termasuk dalam jajaran wali songo. Yang pertama Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro itu mempunyai nama asli siapa? Syekh Jamaluddin Al-Husaini Al-Akbar. Nah, beliau itu peran beliau dalam penyebaran agama Islam itu yaitu menyebarkan Islam secara damai. Contohnya gini, dulu beliau itu berdakwah dari satu lingkungan ke lingkungan yang lain. Damainya itu mengajarkan umat-umat nih seperti kayak gini di majelis-majelis kayak gitu. Misalkan yang pertama ke lingkungan Persia. Terus nanti kalau udah berdakwah di lingkungan Persia bisa ganti ke lingkungan kerajaan Majapahit. Nah, dulu kenapa Syekh Jumadil itu berdakwahnya secara damai? Karena dulu pada masa Majapahit itu beliau takut nih membuat kerajaan
kerajaan Majapahit nanti berperang kayak gitu. Jadi dakwahnya itu secara damai, secara pelan-pelan, mengajarkan satu lingkungan ke lingkungan yang baik. Terus beliau itu mengajarkan ajaran Islam dalam masyarakat, yaitu secara berdagang dari lingkungan satu ke lingkungan yang lain. Beliau juga sambil mengajarkan ajaran Islam. Nah, beliau itu juga dikenal sebagai leluhur dari Wali Songo karena salah satu keturunannya itu ada yang menjadi Wali Songo, contohnya Sunan Gresik dan Sunan Giri. Nah, jadi Syekh Jumadil Kubro itu adalah leluhur dari Wali Songo. Siapa salah satu keturunannya? Sunan Giri sama Sunan Gresik. Nah, juga beliau dikenal sebagai guru para wali. Jadi para wali itu berguru juga kepada Syekh Jumadil Kubro. Ada yang bertanya kan? Tidak. Cukup. Untuk lanjut ke Syekh Maulana Akbar. Nah, Syekh Maulana Akbar itu kan di AKS ada Syekh Maulana Malik Ibrahim ya. Yang benar itu namanya Syekh Maulana Muhammad Ali Akbar atau Syekh Maulana Akbar. Nah, kalau Syekh Maulana Malik Ibrahim itu kan siapa? Sunan Gresik. Kalau Syekh Maulana Malik Akbar. Jadi namanya Syekh Maulana Akbar itu Syekh Maulana Muhammad Ali Akbar nama aslinya. Beliau lahir di Persia, Iran, dan beliau merupakan cicit dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, strateginya atau peran dalam penyebaran Islam yaitu menggunakan pendekatan budaya. Jadi Syekh Maulana Akbar itu datang ke waktu menyebarkan agama Islam. Syekh Maulana Akbar itu datang pertama ke desa Kuningan di Jawa. Nah, di desa situ tuh ada budaya lokal, budaya warga setempat. Nah, beliau tuh bukan nggak menghilangkan budaya tersebut, tetapi budaya yang ada di desa Kuningan itu beliau kolaborasi. Jadi terkandung ajaran agama Islam. Kayak contohnya kemarin Wali Songo Sunan Bonang yang pakai alat musik apa? Jadi kayak ada budaya setempat dimasukkan ajaran agama Islam. Terus menyebarkan Islam melalui pendidikan. Jadi Syekh Maulana Akbar itu juga mendirikan yang namanya langgar. Apa langgar? Di musola itu beliau mengajarkan agama Islam. Umatnya dikumpulkan. Kayak ini satu kelas. Beliau mengajarkan berdakwah di langgar situ, mengajarkan ajaran Islam. Terus perannya juga beliau mengajarkan fikih mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i yang kita rasakan sekarang, yang kita lakukan, yang kita amalkan sekarang itu sudah ada pada zaman dahulu, pada zaman Syekh Maulana. Syekh Maulana siapa? Nih, terus ia menikah dengan Nyi Wandasari, cucu dari Raja Sunda Prabu Dewa, dan dari pernikahan tersebut lahir seorang anak yang telah melanjutkan perjuangannya dalam menyebarkan Islam. Selanjutnya yaitu Syekh Datuk Kaki. Syekh Datuk Kaki yang dikenal juga sebagai Syekh Nurjati adalah tokoh awal yang memperkenalkan ajaran Islam kepada penduduk di wilayah barat Pulau Jawa. Jadi kalau misalkan kalian tahu nggak kayak Syekh, istilah pertama kali kayak gitu. Pertama kali menemukan lampu. Siapa yang pertama kali menemukan listrik kayak gitu. Nah, Syekh ini Syekh Datuk Kaki, beliau itu adalah Syekh yang pertama kali menyebarkan ajaran agama Islam di Jawa Barat. Jadi kayak pelopor dakwah yang menyebarkan ajaran Islam di Jawa Barat. Jadi kalau misalkan akan tanya nih, siapa Syekh yang menjadi pelopor penyebaran agama Islam di Jawa Barat? Syekh Datuk Kaki. Beliau nama lainnya atau nama aslinya dari Syekh Datuk Kaki itu siapa? Syekh Nurjati. Nah, beliau lahir di Semenanjung Malaka. Lalu beliau menuntut
dan Baghdad lalu berdakwah ke Cirebon ke Jawa Barat. Nah, peran dalam penyebaran Islamnya itu beliau membimbing tokoh-tokoh besar Islam. Maksudnya tahu Sunan Gunung Jati. Nah, Sunan Gunung Jati itu gurunya adalah Syekh Datuk Kafi. Nah, Syekh Datuk Kafi. Jadi beliau membimbing tokoh-tokoh besar Islam. Jadi ilmu yang beliau ajarkan itu nggak cuma masuk ke telinga kanan keluar telinga kiri, tetapi diamalkan sama muridnya sehingga muridnya itu bisa menjadi tokoh besar, tokoh wali sama. Siapa tokohnya? Sunan Gunung Jati. Beliau juga berdakwahnya secara damai dan bijaksana. Ada yang bertanya? Nah, oke, lanjut ke Syekh Puro. Coba Nukal baca Syekh Puro. Syekh Puro atau Syekh Hasanuddin adalah ulama yang berasal dari wilayah Tapa dan sempat mengajar di Kesultanan Malaka. Beliau kemudian melanjutkan dakwahnya di Pulau Jawa. Dalam kegiatannya menyebarkan ajaran Islam, ia mendirikan pondok pesantren sebagai pusat dakwah dan pendidikan Islam bagi masyarakat sekitar. Di masa selanjutnya, Syekh Maulana Maik Ibrahim datang ke kawasan Imeran dan mulai menyebarkan Islam. Ia mendirikan masjid dan membentuk komunitas Muslim yang menjadi cikal bakal pusat dakwah Islam di Jawa Timur. Makam Fatimah kemudian dimuliakan oleh masyarakat sebagai makam tokoh muslimah awal, serta banyak orang merasa terhormat jika dimakamkan di sekitarnya. Dengan peran ulama tersebut, Islam perlahan diterima oleh masyarakat Nusantara hingga akhirnya berkembang luas dan menjadi bagian penting dari budaya lokal. Nah, jadi Syekh Puro sama nama lengkapnya itu siapa? Atau nama lain Syekh Puro itu juga Syekh Puratul Ain. Kenapa beliau disebut Syekh Puro? Karena beliau itu mengajarkan Al-Quran. Jadi beliau itu mengajarkan mengajarkan Al-Quran. Makanya beliau disebut dengan Syekh Puro. Beliau datang ke Nusantara sekitar tahun 1416 Masehi. Nah, peran Syekh Puro dalam menyebarkan agama Islam yaitu mendirikan pesantren sebagai pusat dakwah. Jadi Syekh Puro juga mendirikan pesantren. Kalau yang tadi siapa yang mendirikan Langgar? Beliau mengajarkannya di Langgar. Kalau Syekh Puro beliau mendirikan pesantren. Beliau juga menyebarkan Islam secara melalui pendekatan damai, mengajarkannya dari bawah. Contoh kalau misal kalian nih mau nggak kalian langsung diajarnya ditekan kayak gitu, dimarahin? Nggak mau kan? Maunya kan pasti pelan-pelan, maunya satu-satu diajarinnya gitu kan? Nah, maka dari itu dulu Syekh mengajarkan agama Islam itu melalui pendekatannya secara damai. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, kakak bagi 4 kelompok. Nanti presentasi di depan ya. 4 kelompok itu, yang pertama nih yang cowok, itu Syekh
Jani. Untuk jangan Mau. Bersyukur tuh di sini ya. Cepat tulis. Jati. Lahir di pohon jati. yang untuk demo di Mekah. Kalau temunya muka. Terus sama di Baghdad. Lalu beliau berdakwah datang ke Cirebon, ke Jawa Barat. Ada. Menuntut ilmu di Mekah. Kau juga di Mekah tuh? Jadi betul. Lalu jadi album memakai cover tentang blog beliau berdakwah. Yuk, yang lagi.
Yang lain teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menyampaikan tentang Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro atau Syekh Jamaluddin Al-Husaini Al-Akbar adalah ulama keturunan Arab yang berhasil menyebarkan Islam di wilayah Campak atau sekarang wilayah Vietnam bagian selatan, yang saat itu masih kuat dengan pengaruh Hindu Buddha dan kemudian berdakwah di Nusantara. Dia juga dikenal sebagai guru dari para wali di tanah Jawa. Bahkan beberapa sumber menyebutkan bahwa keturunannya termasuk dalam jajaran wali Kaumo. Apa sih tadi perannya dalam penyebaran agama Islam? Tadi kalau jelaskan ada di situ. Ya, menyebarkan Islam secara ya, mengajarkan ajaran Islam dalam masyarakat. Terus ya, beliau berdakwah melalui dari satu lingkungan ke lingkungan yang Lain. ya, orang yang Ada yang bertanya kan? oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. masih Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Datuk Kafi atau yang bernama asli Syekh Nur Jadid lahir di Semenanjung, Malaka. Beliau menuntut ilmu di Mekah dan di Baghdad. Beliau berdakwah ke daerah Cirebon, Jawa Barat dan merupakan tokoh awal yang memperkenalkan ajaran Islam di wilayah barat Pulau Jawa. Beliau membangun langgar untuk menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat yang masih memeluk kepercayaan Hindu Buddha. Beliau adalah guru dari tokoh besar Islam yaitu Sunan Gunung Jati, dan beliau juga dikenal sebagai pelopor penyebaran Islam di daerah tersebut. Perannya apa perannya dalam penyebaran ajaran Islam? Peran Syekh Datuk Kafi dalam mengajarkan Islam, beliau menyebarkan ajaran Islam melalui pegangan dan menyebarkan Islam kepada yang ada yang bertanyakan? Gaus. Apa yang dimaksud pelopor? Pelopor itu orang yang menyebarkan Islam di wilayah tersebut. Ya, dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
dari kelompok 2 akan mempresentasikan Syekh Maulana Akbar. Syekh Maulana Akbar adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim yang dikenal Syekh Maulana Akbar adalah ulama yang berperan besar dalam menyebarkan Islam di daerah Jawa Barat. Ia bahkan mendirikan pondok pesantren di desa Cidapurna sebagai pusat kegiatan dakwahnya. Ia menikah dengan dari Raja Sugeng Prabu Dewa di Semarang. Dari pernikahan itu lahir seorang anak yang akan perjuangannya dalam Coba perannya apa tadi? Peran Syekh Maulana Akbar dalam menyebarkan agama Islam. Mendirikan pondok pesantren. Mendirikan langgar mau belajar pondok pesantren. Terus beliau tadi kan mengajarkan agama Islam. Menggunakan apa? Pendekatan apa? Menggunakan apa? Menggunakan pendekatan budaya. Jadi dari mana Syekh Maulana Akbar dakwahnya di mana? Coba nah di Kuningan. Misalkan di Kuningan ada budaya apa? Nah beliau menyelipkan ajaran agama Islam dalam budaya tersebut. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang terakhir, Syekh Puro. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ulama yang berasal dari wilayah Khalifah dan hadir di Kesultanan Melaka. Beliau berdakwah di Pulau Jawa dalam agama Islam yang mendirikan pondok pesantren sebagai pusat dakwah dan pendidikan Islam bagi masyarakat. Sekian dari kami. Sama tadi nama sebenarnya. Hasanuddin. Nama sebenarnya selanjutnya Syekh Nurul Alim. Kenapa kok disebut Syekh Nurul Alim? Karena beliau mengajarkan Al-Quran. Terus, apa aja peran dalam penyebaran agama Islam? Sama yang benar perannya. Nah, kan tadi Syekh Nurul malah jelasin kalau beliau menyebarkan Islamnya melalui pendekatan damai. Contohnya kayak mana? Contohnya? Ada yang bertanyakan teman-temannya? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.